Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis, membawa damai sejahtera bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah persembahan kepada Tuhan kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai ayat 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Janganlah membawa persembahan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya, mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman bernyanyi berterus. Janganlah mengaku pada Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak 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 haleluya, mari 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 menyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada akan dapat memisahkan kasih dari kasih Allah dan yang ada dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 tambah ayat 4.
mana selama-lamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat 37 sampai 42. Seperti biasa, kita baca secara bergantian. Lukas 11 ayat 37 sampai 42, beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 201 ayat 1 sampai ayat 2. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang mana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam geluh. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sukulu tetap terang menyambut dengan baik? Apakah hatiku bergergemar tinggalkan dunia yang penuh cemar, atau jiwaku akan menentang menuju sorga yang tenang? Lihatlah Tuhan pergumulanku, padamu Tuhan doa dan pengharapanku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu,
Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 ayat 2 sampai ayat 3. Janganlah dia-biarkan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan Tuhan bagi hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jeri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Beginilah firman Tuhan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 sampai ayat 2. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Jemaat nomor 198 ayat 1 sampai ayat 3. Diriku yang pakailah Tuhan, beralih yang sesat di hatiku. Tuhan bersabda, ku berserah, pasrah di hatiku, ya di hatiku. Tuhan bersabda, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu ke-18 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-7. Saya membaca dalam Alkitab terjemahan baru 2 bagi kita semua. Demikian tertulis, nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara juga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu dan menghasilkan buah anggur. Tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang masam. Sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak.
Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan kebun anggur. Kebun anggur berarti menjadi sebuah simbol dari sebuah harapan. Ketika pemilik kebun anggur menanam anggur, pastilah dia menanam bibit yang unggul. Tidak akan pernah menanam bibit yang sembarangan, karena dia mengharapkan pohon anggur balik. Inilah yang Tuhan lihat tatkala dia melihat pohon anggur, kebun anggur yang dia tanam sendiri. Tidak menghasilkan buah yang manis, tetapi menghasilkan buah yang asam. Ini menarik untuk kita renungkan, apalagi mungkin saudara-saudara yang hadir saat ini banyak adalah mahasiswa-mahasiswi yang sedang bergumul berjuang untuk meraih cita-cita harapan orang tua dan harapanmu meraih sukses di masa depan. Tentulah kamu ketika memulai studimu bercita-cita untuk menghasilkan gelar yang kelak akan kau gunakan untuk meraih harapan dan impianmu. Menjadi orang yang berbakti berguna bagi keluarga gereja dan masyarakat. Engkau menjadi scholar yang berkualitas, yang menghasilkan pohon anggur yang manis. Artinya selama studi Anda melakukan keadilan dan kebenaran. Tetapi kalau misalnya dalam proses perjalanan waktu, ketika Anda mulai studi, di tengah jalan Anda mulai berjalan menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan, tidak tegak lurus dengan studi, mulailah menghasilkan buah anggur yang asam. Karena Anda tidak melakukan lagi keadilan. Adil artinya Anda sebagai mahasiswa melakukan tugas-tugas mahasiswa. Benar berarti Anda terus tunduk pada aturan-aturan perkuliahan untuk menghasilkan nilai-nilai yang baik, mendapatkan pengetahuan yang baik, yang kelak bagimu berguna untuk melanjutkan kehidupanmu dan mendapatkan harapan, cita-cita untuk membanggakan orang tua dan dirimu dan memuliakan Tuhan. Tetapi karena sudah mulai mengenal kota Medan lebih dalam, mulailah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dulu waktu tingkat 1 mungkin belum tahu kota Medan, maka dia tegak lurus, hanya kampus kos. Mungkin sesekali ke perpustakaan. 2 tahun, 3 tahun tahu Medan, sudah tahu dia di mana mall Manhattan, dia tahu di mana. Ketika masam atau asam, itu berarti pahit, sakit. Ketika misalnya orang tua ditanya teman-teman, Eda, gimana cocok di Medan? Yang kuliah di USU itu. Jangan tanya, gimana cocok di Medan? Yang kuliah di USU itu. Jangan tanya-tanya itu Eda. Gak tahu aku itu sekarang. Susah kali diatur. Gak pernah kuliah. Gak pernah mengerjakan tugas-tugasnya. Malas sekali, jangan tanya-tanya itu dah. Yang lainlah kita bicarakan. Itu buah manis atau asam? Asam. Orang tua mengatakan sakitnya di sini. Jangan tanya itu. Artinya dia tidak bangga anaknya kuliah di USU, di Unika. Tidak bangga anaknya kuliah di UHN. Atau di kampus-kampus yang terkenal di Medan ini. Karena apa? Pohon anggurnya berbuah asam. Tapi coba kalau misalnya tetangga sebelah, Nemboru bagaimana keadaan si Butet? Wah, luar biasa si Butet sekarang. Rajin mengikuti perkuliahan. Dia dapat beasiswa loh. Wah, saya tidak capek lagi cari dana untuk dia karena tiap bulan, tiap semester ada perusahaan-perusahaan yang membantu dia studi. Karena apa? Dia pintar. IP-nya 3,6, 3,7. Itu buah asam atau manis? Senang dengar orang tua mendengar cerita itu? Senang. Dia cerita ke tetangganya, senang. Dia bangga punya anak yang menghasilkan buah yang manis. Artinya kebun anggurnya menghasilkan sesuatu yang enak ditawarkan kepada orang. Ini yang perlu yang kita bahas malam ini. Jadi kalau Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran,
diumpamakan sebagai pohon anggur, kebun anggur, maka kita akan bedakan bagaimana perbedaan buah anggur yang asam dengan buah anggur yang manis. Tentu yang pertama dari segi rasa. Ketika kita makan pohon atau buah anggur yang manis, wajah kita pasti berseri-seri dan ya menikmati dengan baik sambil ngobrol gitu. Tapi kalau dimakan buah anggur yang asam, muka kita pun berkernyit, menampakkan wajah yang tidak enak. Itu beda. Jadi maka tadi rasa, ketika tetangga tanya orang tua kita bagaimana Sucok, wajahnya masam, berkerut, berkernyit. Karena apa? Berita tentang kita buruk. Tapi ketika tadi Namboru tanya, Namborunya anak mainnya tanya Namborunya, mukanya berseri-seri, bangga cerita si Butet. Itu berarti yang dia makan ialah anggur manis. Wajahnya berseri-seri. Tidak ada wajah kelelahan dalam tubuhnya, tapi dia cerita nyerocos karena anaknya menghasilkan anggur yang manis. Itu dari segi rasa. Lalu bedanya apa lagi? Soal penggunaan. Anggur yang manis itu langsung disajikan langsung di atas meja. Buah anggur yang manis itu biasanya bisa langsung dicicipi, dimakan dan diletakkan di meja makan atau di meja-meja terhormat. Karena dia disuguhkan kepada kita pengguna yang menikmati atau disuguhkan di depan orang-orang hebat, orang-orang besar karena buahnya manis. Buah anggur yang asam dari segi penggunaan itu dimasukkan ke belakang, tidak disajikan ke depan. Karena dia akan menjadi berguna ketika mengalami proses-proses yang panjang. Yang asam itu diolah menjadi sebuah fermentasi, lahirlah anggur, sirup anggur. Atau diolah menjadi sebuah sele, lahirlah sele anggur. Itu artinya mengalami proses panjang, tidak siap saji. Itu soal penggunaan. Kalau nanti saudara tamat menjadi sarjana sekolah, siap pakai apa enggak? Atau masih diolah lagi supaya siap pakai? Berarti Anda adalah anggur yang asam, tidak siap kerja, tidak siap untuk di dunia nyata, melakukan karya nyata. Karena Anda adalah sarjana yang asam. Tapi kalau anggur atau sarjana yang manis, tamat, langsung perusahaan-perusahaan multinasional, belum wisuda, sudah dipanggil kita kerja. Karena melalui job fair, Anda telah unggul. Karena Anda punya kualifikasi anggur yang manis. Pertanyaannya, saudara anggur manis atau asam? Manis atau asam? Wah, kok ragu? Sekali lagi, anggur yang manis atau asam? Ya, kemampuan suaranya itu menunjukkan keinginan kita. Masih 75%. Coba dulu katakan dalam dirimu 100% totalitas. Mau anggur yang manis atau asam? Itu dong. Itu doamu. Jadi kalau ingin menjadi anggur yang manis, nanti pulang dari GKPI Pamen ini, tulislah di depan meja belajarmu, aku mau anggur yang manis. Aku mau anggur yang manis. Maka tatalah hidupmu menghasilkan scholar yang handal. Saya akan menjadi sarjana yang handal, siap pakai, siap tampil dan berkarya di perusahaan-perusahaan multinasional, di pemerintahan, di wirausaha dan swasta. Anda adalah orang yang siap saji di atas meja untuk dinikmati para pembesar. Tulislah nanti di mejamu, aku ingin menjadi pohon anggur yang manis. Kalau yang asam tak usah tulis. Kalau yang asam nggak usah tulis. Karena ya kalau kau tidak mau buat peta hidupmu, pasti asam hasilnya. Itu aja ya. Jadi mulailah. Itu dari segi penggunaan umum. Lalu dari segi penampilan fisik.
Buah anggur itu yang manis pastilah wajahnya bagus. Karena dia tampil elegan. Dia anggun. Dia orang yang supel. Dia orang yang rendah hati. Mudah bergaul. Mudah memberi dampak yang positif bagi teman. Bagi orang, bagi keluarga, bagi gereja. Ini buah anggur yang manis. Ini soal penampilan. Tetapi kalau buah yang asam dari penampilan, ya nggak menarik untuk ditonjolkan ke depan. Iya kan? Tetapi kalau misalnya sudah menarik, orang pun melihatnya terpesona. Apalagi kalau misalnya lewat dia, nggak itu lagi. Karena mempesona. Tapi kalau lewat misalnya, dia tidak ada mempesona, nggak mungkinlah kita mengatakan, nggak mungkin kan? Paling lewat begitu aja. Tidak dihiraukan. Skip, itu di skip dia. Nggak ada pengaruhnya dalam hidup kita. Lewat dia sudah begini-begini, dia nggak ada orang yang menegur. Kasihan dulu kan. Artinya apa? Anda tidak punya kualifikasi, tidak punya kompetensi. Maka supaya orang melirik kita, jadikanlah dirimu buah anggur dari segi penampilan, baik luar dan dalam, bagus. Tadi bacaan Alkitab ketika Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, lalu dia makan tanpa cuci tangan. Lalu ditegur orang Farisi dan ahli Taurat, "Hei Yesus, kau makan tanpa cuci tangan. Ngapain begitu? Itu melanggar tradisi. Melanggar kebiasaan adat istiadat." Lalu apa kata Yesus? "Hei orang ahli Taurat dan Farisi, engkau hanya peduli dengan penampilan luar, tapi dia tidak melihat penampilan dalam. Padahal yang menentukan baik luar dan dalam adalah Tuhan sendiri." Artinya apa? Jadi kalau kita ingin penampilan dilirik orang, jadi tidak hanya tampil physically, tapi tampil sebagai orang yang punya kompetensi, kualifikasi dalam dirimu, maka orang tertarik lihat dirimu. Apa itu? Maka ke dalam dirimu nanti tambahkanlah NA. NA, apa itu NA? Need of achievement. Need of achievement. Dalam dirimu tambahkanlah kualifikasi, soft skill yang dibutuhkan dunia kerja nyata sekarang. Sambil contoh begini. Kalaupun nanti kamu wisuda dengan IP 4,0 cum laude, lalu ketika wawancara ditanya, "Saudara, apa keahlian? Bisa enggak mengoperasikan Word?" "Ya sikit-sikit lah," katanya. "Excel?" "Ya jarang juga kugunakan." "PPT?" Ya sikit-sikit." Menurutmu diterima enggak di perusahaan? Tidak. Itu belum ditanya apakah saudara punya sertifikat PPT, Excel, apalagi tadi, Word. Kalau tidak, coba dulu buka laptop ini. Dia buka, cara bukanya pun gini-gini kan, enggak lihai. Mana mungkin diterima? Apalagi sekarang sudah ada artificial intelligence. Apa itu? ChatGPT. Sudah lebih hebat dari saudara-saudara. Walaupun IP-mu 4,0, lebih hebat ChatGPT sekarang. Dia lebih kencang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Belum lagi Anda bernapas, dia sudah jawab. Sebutkanlah bagaimana cara membuat kimia untuk sabun. Trik. Belum Anda, langsung dia kerjakan. Buatlah paper dari mata kuliah fisika tentang kuantum Q. Belum Anda habis. Hanya hitungan detik. Tapi hati-hati ya. Kalau Anda mahasiswa hati-hati. ChatGPT dia hanya memberikan data, tapi tidak memberikan sumber. Kadang-kadang datanya error. Maka Anda harus uji dari segi akademisme. Nah itu, jangan langsung copy paste, langsung kasih ke dosenmu, hancur nanti. Karena ketahuan dia ChatGPT. Ini. Jadi NA itu ialah need of achievement, itu adalah kualifikasimu.
Ketika Anda punya kualifikasi, maka banyak orang melirikmu dari segi penampilan luar dan dalam. Ini perbedaan. Sehingga kalau kita menjadi orang yang berbuah asam dan berbuah manis, maka kita secara penampilan luar dan dalam akan cepat dilirik. Tadi kalau buah yang asam, dia akan mengalami proses berikutnya karena sulit digunakan secara langsung. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah bagaimanakah cara kita melakukan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Tadi diumpamakan sebagai sebuah pohon anggur atau kebun anggur, bagaimana menghasilkan anggur yang manis. Maka pemilik kebun anggur itu pertama yang dia kerjakan ialah memilih bibit yang unggul. Tadi dalam ayat yang kedua, ia mencangkul dan membawa batu. Ini saya baca. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Jadi supaya bisa kita menghasilkan keadilan dan kebenaran yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan menanam pokok anggur yang pilihan. Jadi kalau saudara-saudara ingin menjadi orang yang adil, orang yang benar, maka pastikan dirimu adalah orang yang dipilih Tuhan kuliah di tempatmu kuliah sekarang. Jangan anggap aku ini hanya mengisi waktu karena belum menang KPTN sehingga dia mengisi waktu sekarang. Jangan anggap itu mengisi waktu. Tapi anggap Tuhan telah menanammu menjadi seorang mahasiswa yang akan menghasilkan anggur yang manis di PTN itu atau di PTS itu. Jangan malu kalau Anda kuliah di luar negeri. Artinya kalau dalam negeri kan USU kan itu. Tapi kalau luar negeri kan UHN atau Unika. Enggak apa-apa, samanya itu. PTN dan PTS ujung-ujungnya ialah output luaran. Anda berkualifikasi, berkualitas, terlirik atau tidak, itunya ujungnya. Ini yang penting. Ini yang pertama, bagaimana cara supaya kita menjadi orang yang melakukan keadilan dan kebenaran, dipilih dengan bibit yang unggul. Kemudian kita dipelihara supaya menghasilkan anggur yang manis, maka regular dia akan dipangkas, dia akan disiangi, dia akan dipupuk, dia akan diairi supaya menghasilkan anggur yang manis. Jadi demikianlah hidupmu. Kalaupun sekarang mengalami pangkasan, dipangkas supaya jangan tumbuh banyak tapi tidak berkualitas, dipangkas melalui karaktermu yang tidak baik, dipangkas melalui firman, melalui nasihat, teguran teman, teguran dosen, teguran orang tua. Anda sedang dipangkas dari ketidakbaikan. Sabarlah, jangan marah-marah, terimalah itu. Karena itu proses untuk menghasilkan pohon anggur dari kehidupan saudara. Lalu secara reguler juga Anda akan mengikuti ujian-ujian, menentukan kualifikasimu sudah sampai di mana. Tapi kalau saudara tidak mau disiangi, tidak mau diawasi, tidak mau dipelihara, mau menjadi orang bebas tadi, maka Anda akan menghasilkan anggur yang masam. Apa yang Tuhan katakan kepada kebun anggur yang seperti itu? Maka Tuhan berkata tadi di ayat yang ketiga, ayat yang kelima, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagarnya sehingga kebun itu dimakan habis. Lalu aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Kalau orang tua mendengar kita di kota Medan ini tidak melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan, artinya tidak tegak lurus melakukan kehendak Tuhan melalui studimu, maka orang tuamu membiarkanmu tanpa mengawasimu lagi. Mak, kirimkanlah dulu uang kuliahku, uang asrama aku, uang apa. Tahankan kau lah situ. Matilah kau situ kan. Karena dia tidak mau lagi pelihara kamu. Tidak mau lagi melakukan
hal-hal yang baik untuk. Karena apa? Dia melihat anggur itu sudah hendak berbuah asam. Ini yang dilakukan. Jadi memilih bibit anggur yang baik, lalu mengikuti proses perawatan, pemeliharaan dari Tuhan supaya menghasilkan buah anggur yang manis. Pertanyaan yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan, kita bawa pulang dari minggu ke-18 setelah Trinitas ini, supaya Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran dari kita. Yang pertama, maka kita harus menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita sekarang menjadi umat pilihan Tuhan, kebun anggur Tuhan, bibit Tuhan yang ditanam, maka taatlah kepada perintah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jangan melawan kehendak Tuhan. Hanya orang yang taat pada aturan, bimbingan, dan nasihat Tuhanlah akan meraih sukses di masa depan. Tapi orang yang menyimpang ke kiri dan ke kanan, sukses juga, tapi buahnya bukan manis, tapi asam. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawablah secara pribadi. Supaya Anda menjadi orang yang berkualitas, artinya melakukan keadilan dan kebenaran Tuhan, maka bertanggung jawablah atas tugas panggilanmu sekarang. Kalau mahasiswa menjadi mahasiswa yang baik, kalau pekerja menjadi pekerja yang baik, kalau pelajar menjadi pelajar yang baik, kalau orang tua menjadi orang tua yang baik. Sehingga kita bertanggung jawab menyelesaikan tugas panggilan kita. Kalau sudah mulai kuliah, terdaftar di sebuah kuliah universitas, terdaftar di sebuah SMA, terdaftar di sebuah taruna misalnya, mulailah dengan baik dan setialah mengakhiri sampai selesai. Karena ada banyak kampus-kampus mendaftar banyak tapi tidak berhasil diwisuda pada akhirnya. Jadi bukan soal masuk dalam sebuah perguruan tinggi yang penting, tapi bagaimana Anda akhirnya menyelesaikan tugas dengan bertanggung jawab sehingga orang tua nanti bangga saat kamu wisuda. Nama, kan itu kan, ucok haraha, orang tua, kan itu kan, dengan IPK 4,0, wah orang tuanya gini. Nah, itu kan bangga dia. Karena anaknya telah diwisuda. Daripada nama ucok haraha dengan IP 2,3 orang tuanya malu dia. Maka datanglah, bawalah orang tuamu ke auditorium kampusmu dengan bangga. Karena sudah terbayar jerih lelahnya. Karena saudara menghasilkan anggur yang manis. Itu yang kedua, tanggung jawab pribadi. Yang terakhir, kesempatan untuk bertobat. Kalau mungkin saudara sekarang sudah evaluasi yang sudah 3 semester atau 4 semester atau 5 semester di kampus, lalu Anda sudah tergoda ke kiri dan ke kanan, maka sekarang mulailah bertobat. Hentikan itu. Fokuslah, tegak luruslah dengan tugasmu. Mulailah kurangi, mulailah buang segala toksit dalam pertemananmu, dalam perkuliahanmu. Toksit waktu yang terbuang di kafe-kafe, terbuang di night club, terbuang di bioskop, terbuang dan di kamar yang main gitar itu, gitu kan, sambil minum tuak. Belum saatnya Anda menghabiskan waktu itu. Nantilah kalau Anda sudah direktur perusahaan, nikmatilah bersama teman-temanmu. Sekarang waktumu masih belajar. Jadi kalau waktumu sekarang sudah banyak dibuang tanpa ada artinya, bertobatlah, putar haluan, maka pulang ke rumah, buatlah aku menjadi anggur yang manis. Turn back, bertobatlah. Mulailah atur keuanganmu, atur waktumu, atur pertemananmu. Kalau teman itu toksit, cut. Anggur itu kalau tidak berguna dipotong, tak, supaya menghasilkan anggur yang bagus. Kalau teman kita itu toksit, mengganggu terus, putuskan aja. Tak. Unfriend kalau di dunia maya, unfriend atau block. Bertemanlah kepada orang-orang yang berkualitas daripada orang yang tak berguna demi masa depan.
Dengan firman Tuhan ini Anda akan dipanggil menjadi orang yang dikehendaki Tuhan untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Dengan keberhasilanmu menjadi pohon dan pokok anggur yang menghasilkan buah yang manis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran dari kami. Mampukan kami untuk bukan menjadi pohon anggur yang asam, tapi pohon anggur yang menghasilkan buah yang manis. Jika selama ini kami tidak fokus pada tujuan kami semula, Engkau mengingatkan kami supaya kami fokus tegak lurus kepada tugas tanggung jawab kami sebagai pokok anggur yang Tuhan tanam dimanapun kami berada. Tugas panggilan kami harus kami ingat untuk menghasilkan pohon anggur dan buah anggur yang manis. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan mengamalkan, melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai persembahan syukur kita yang dilandasi firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 pasal 5. Demikian tertulis, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita memberikan persembahan untuk Tuhan.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Terpujilah Engkau Bapa yang menghantar kami hingga minggu kedua Oktober 2023 ini. Kami telah disuguhi oleh firman-Mu menguatkan iman kami menghadapi seluruh tugas panggilan kami di dunia ini menjadi orang yang melakukan keadilan dan kebenaran. Berangkatkan kami untuk tugas-tugas yang mulia menyelesaikan tugas kami. Berkatilah orang tua, kekasih kami, orang-orang yang mendukung kami dalam kehidupan ini, supaya mereka sehat panjang umur, diberkati usaha mereka, sehingga tugas kami di tempat ini dapat berjalan dengan baik. Berkatilah seluruh orang yang mengambil bagian dalam pelayanan dan orang-orang yang Tuhan panggil melayani di GKPI Pamen ini, Among Pendeta Rasot dan seluruh penatua, sehingga mereka menjadi alat Tuhan mewartakan kasih Kristus. Berkatilah bangsa dan negara kami dan seluruh orang-orang yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.